Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah tahfiz Al-Quran Bani Adama yang kita cintai ini. Tak lupa sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan kultum singkat sebelum berbuka mengenai keutamaan sholat 5 waktu. Baik, mungkin saya selalu mengingatkan sama anak-anak Ustazah bahwa sholat itu sangat penting, karena dalam Islam sholat itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka Allah akan marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah kalian salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan salat 5 waktu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Mungkin anak-anak ustazah juga sudah tahu apa itu peristiwa Isra Mi'raj, yaitu diperintahkannya sholat yang awalnya sholat itu 50 menjadi 5 waktu dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi Rasulullah itu pergi ke langit ketujuh untuk menjumpai Allah, agar kita bisa sholat dalam 5 waktu sehari. Yang awalnya 50 jadi 5 waktu. Kebayang nggak kalau 50 waktu sehari? Sedangkan 5 waktu aja Ustazah yakin anak-anak Ustazah masih ada yang bolong-bolong. Nah, jadi Allah itu juga murka kali kalau kita meninggalkan sholat, baik itu disengaja maupun itu tidak disengaja. Kenapa? Karena sholat, inilah keutamaan sholat tadi. Sholat memiliki 5 keutamaan. Yang pertama itu menenangkan hati kita. Jadi barang siapa anak-anak ustazah yang memiliki masalah dalam hidupnya, yang mungkin di sekolahnya ada banyak tugas atau apa, atau ada masalah, kalau kita sholat, kita barengi dengan sholat masalah itu, maka masalah itu akan ringan, akan terselesaikan dengan baik. Baru yang kedua itu keutamaan sholat itu adalah menjaga hidup kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah juga pernah bilang ke kita, dirikanlah sholat maka aku akan perbaiki hidupmu. Jadi kalau kalian sholat, menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Terus Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Dengan sholat, misalnya kita itu udah banyak kali dosa kita, tapi dengan sholat Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa kita, karena di dalam sholat itu ada doa-doa yang bisa membuat hati kita itu tenang, membuat Allah itu menjadi sayang kepada kita. Selanjutnya itu menjadi kunci surga. Sholat adalah salah satu kunci surga, maka janganlah tinggalkan sholat. Selanjutnya itu ada bukti ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengingat Allah, yaitu dengan sholat tadi, itulah kita buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmatnya dalam hidup kita. Kita masih diberikan hidup sama Allah. Kita masih diberikan
nikmat segala nikmatnya sama Allah, tapi kita nggak sholat, itu kita termasuk sombong atau tidak? Sombong, karena Allah sudah mengasihi kita nikmat yang begitu banyak, tapi kita enggan untuk sholat. Makanya dengan kita sholat, buatlah itu menjadi suatu ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Mungkin itu aja materi yang Ustazah kasih kepada kalian. Barangkali anak-anak Ustazah ada yang mau ditanyakan, dibolehkan. Oke, Fanya. Bagaimana cara kita agar tidak meninggalkan sholat? Baik, bagaimana cara kita untuk tidak meninggalkan sholat? Pertama itu tanamkan dalam hati bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi umat muslim, kewajiban bagi diri kita sendirilah, kewajiban bagi diri kita sendiri. Yang kedua, jadikan sholat itu adalah kunci surga tadi. Misalnya, buat pemikiran kayak gini, aku kalau nggak sholat Allah pasti marah, kalau Allah marah pasti aku nggak masuk surga. Jadi tanamkan dalam hati bahwa sholat itu adalah kunci surga. Yang ketiga, jadikan sholat itu adalah solusi untuk segala masalah kita. Mau itu Fanya misalnya di rumah ada cekcok sama abang atau apa, jadikan di dalam sholat itu kita minta, ya Allah, perbaikilah hubungan Fanya dengan abang Fanya. Insya Allah dengan sholat itu nantinya masalah itu akan terselesaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Apakah bisa dimengerti Fanya? Oke, ada lagi? Jika tidak ada, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf, kepada Allah Ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.